Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai dengan judul tema khotbah kita, judul tema khotbah. Belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Sesuai dengan judul tadi ya, judul tadi di situ dikatakan bahwa lawan debat dari Taris Lubis sekarang sudah jadi pendeta ya. Kali ini, saya akan bahas tentang judul dari pendeta Risuli Lubis yang mengatakan dengan tegas bahwa dia mengalahkan salah satu ustadz yang diajaknya berdiskusi. Dan akhirnya ustadz ini pun kalah karena nggak bisa melawan argumentasi dari pendeta Risuli Lubis. Atau bisa dikatakan si ustadz lawan diskusinya murtad. Ingat ya, perlu digarisbawahi, saya membahas judul yang tertera di video pendeta Risuli Lubis. Di sini saya nggak akan bahas pribadi ustadz yang diduga sudah murtad. Baiklah sahabat beriman. Jadi yang akan saya bahas itu adalah pembuktian bahwa ada ustadz yang kalah diskusi dengan Risuli Lubis kemudian murtad. Saya bisa katakan, itu mustahil. Karena saya sudah cek video ini secara menyeluruh, dan di dalam video tersebut nggak ada sama sekali perdiskusian yang secara langsung antara pendeta Risuli Lubis dengan ustadz tersebut. Mari kita lanjut dulu cuap-cuap Risuli Lubis ini. Kira-kira dia akan ngomong apa lagi? Jadi saya sangat bersyukur ya, karena saya dengar kabar beberapa waktu yang lampau dia pertama berkata dia sudah kembali ke Kristen. Gak lama lagi dia saya lihat khotbah ya, nanti kita tunjukkan khotbah-khotbahnya. Terus gak lama lagi saya mendapatkan status dia DPD. DPD itu kurang lebih kalau di gereja itu seperti ada jabatan gitu ya. Tapi saya tidak tahu persis ya, tidak tahu persis karena saya belum lihat langsung surat-suratnya. Tetapi intinya khotbah dia ada ya. Nah, dari perkataan pendeta Risuli Lubis bahwa dia mendengarkan kabar kalau si ustadz ini udah kembali lagi ke Kristen, analisis yang bisa saya paparkan atau dugaan yang bisa saya berikan adalah bahwa si ustadz dulunya udah beragama Kristen, kemudian mualaf, dan akhirnya murtad kembali. Tetapi perlu diingat ya sahabat beriman, yang saya bahas bukan perjalanan si ustadz ini, tetapi masih tetap sama, yaitu tentang pendeta Risuli Lubis menang berdiskusi, atau bahasa gaulnya itu menang berdebat dengan ustadz yang dimaksud. Ya bisa saya katakan, Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nah, benar sekali. Kemudian pendeta Risuli Lubis juga mendapatkan kabar kalau si ustadz ini sudah mendapatkan keterangan tentang khotbah-khotbahnya, dan dilanjut, si Risuli Lubis mengatakan bahwa si ustadz tersebut mendapatkan jabatan di gereja, dan ditutup dengan kesimpulan kalau pendeta Risuli Lubis sendiri belum yakin dikarenakan belum ada bukti kuat bahwa si ustadz udah murtad. Mari kita lanjut analisis ucapan pendeta Risuli Lubis yang makin pede, yang katanya menang debat dengan seorang ustadz. Jadi nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana kami dulu selalu berdebat ya, saling saut bersautan ya, saya kasih jawaban, dia kasih pertanyaan, terus saya kasih pertanyaan untuk dia menjawab sesuai Al-Quran dan hadis, dia juga jawab, kadang dia nggak bisa jawab ya. Dia juga tanya tentang ketuhanan Yesus, saya jawab tentang keselamatan, macam-macam lah. Nanti videonya kita tampilkan ya. Sebelum makin jauh pendeta Risuli Lubis pede dengan kebohongannya tentang perdebatan tersebut, saya akan menjelaskan kronologi yang sebenarnya pada gambar yang terlihat sekarang ini, yang diklaim oleh Risuli Lubis, yang katanya bersahut-sahutan debat serta tanya jawab tentang Al-Quran dan hadis. Itu semua omong kosong. Bisa saya buktikan kalau Risuli Lubis ini nggak ahli dalam membahas Al-Quran serta hadis. Bahkan saya berani menduga 1000% bahwa Risuli Lubis bukanlah murtadin. Berikut bukti bahwa Risuli Lubis nggak ngerti tentang ajaran Islam. Bapak tadi yang Islam tadi ini ngomong
bapak ini. Cuma bapak ini juga tidak tepat juga. Dia bilang ya terserah Tuhan. Bukan, kita sudah percaya Yesus, memang pasti diselamatkan. Tapi kita harus menghargai keselamatan itu. Nah, beda dengan keyakinan saya dulu ya. Sorry, ini maaf, biarkan dia ajan sebentar dulu ya kan. Iya. Nah, iya. Iya, sebentar ya, biar. Ya. Jadi Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Bagaimana mungkin si Risul Ubis debat dengan Ustadz mengenai Al-Quran dan hadis, sedangkan saja dia nggak paham dengan lafaz azan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. terus Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Memang kerjaannya tipu-tipu. spektakuler, ya fenomenal sekali. Astaga. Sekarang mari kita analisis judul yang dibuat Risuli Lubis. Ingat ya sahabat, saya nggak peduli Ustadz ini murtad atau enggak, tetapi yang saya analisis adalah niat Risul Ubis bikin judulnya. Kalau dilihat dari judul tersebut, bisa saya paparkan bahwa sebenarnya si Ustadz sedang menanggapi ucapan pendeta Saifuddin Ibrahim yang terkenal baik hati serta pandai dalam berkhutbah. Nggak ada sejarah macam begitu. Nah, jika ditinjau dari judulnya, mana ada nyambungnya? Kita masuk dalam pembahasan lagi. Tadi ini yang dari Sulut ini saya kasih tahu langsung ya, saya bongkar ya. Namanya Ustadz Onar Lambe. Ya, begitu yang saya tahu pada waktu kita berdebat lewat media sosial YouTube. Terus Ustadz Onar Lambe ini berdebat sama saya banyak sekali, banyak videonya, banyak sekali. Mungkin saya nggak bisa hitung ya, banyak, lupa saya berapa. Ngacokan ucapannya itu. Kesimpulan dari analisis yang saya paparkan itu adalah, bisa jadi si Ubis hanyalah seorang pereaksi atau sebagai pengacau konten dari si Ustadz yang sedang mereaksi sahabat Risul Ubis, yaitu pendeta Saifuddin Blukusuntur. Demi mengejar ketenaran, si Risul Ubis bernarasi yang seakan-akan menang debat dengan Ustadz, padahal dia sedang menurunkan harga dirinya sendiri dan mempertontonkan apa gitu loh. Lanjutkan saja ya di kolom komentar. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya simpulkan. Selebihnya biar kalian saja yang menilai tentang pedenya Risul Ubis menang debat dengan Ustadz. Apakah itu benar atau ngibul? Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Oh, yang mau nomor 1 prima nama